Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk menyembah bersama saat ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami mau berdiam diri dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami
menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Dan biarlah Allah Roh Kudus akan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah terlanjur hidup menikmati dunia ini, kita sudah terlanjur merasa dipuaskan oleh dunia ini, sehingga kita hampir-hampir tidak pernah lagi menyadari bahwa kenikmatan dunia yang kita nikmati selama ini adalah cara iblis untuk menipu kita, cara iblis untuk menjerat kita, supaya kita semakin tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia ini. Pada akhirnya kita lupa bahwa ketika kita masih ada di dunia ini, ada pergumulan hidup yang seharusnya membuat kita semakin hari semakin tenggelam di dalam pergumulan hidup yang satu ini. Apa itu? Seharusnya selama hidup di dunia ini, pergumulan hidup kita satu-satunya adalah pergumulan untuk setiap detik hidup kita harus ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, maka kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus, saudaraku. Karena kalau kita berada di dalam Kristus, itu artinya setiap hari kita harus bergumul supaya kehidupan kita semakin hari harus semakin terlihat serupa dengan Kristus. Saudara, kalau kita mau belajar dari hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus selalu hidup di dalam pergumulan, dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Bahkan bukan pergumulan biasa. Tuhan Yesus bergumul dengan ratap tangis. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mau membaca Ibrani pasal yang 5, ayatnya yang ke-7, perhatikan ini saudaraku, firman Tuhan katakan begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara perhatikan itu, Tuhan Yesus hidup di dalam pergumulan. Dan ini seharusnya yang menjadi contoh hidup bagi kita. Karena firman Tuhan katakan dalam hidupnya sebagai manusia. Apa bedanya dengan hidup kita saat ini? Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mau melihat bahwa di dalam kehidupan kita saat ini ada pergumulan yang lebih berat daripada segala persoalan hidup yang kita hadapi, maka kita tidak akan pernah serius memperkarakan keselamatan hidup kita untuk masuk di dunia yang akan datang atau untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, kita sudah terlanjur ditipu oleh dunia ini. Kita sudah terlanjur hidup menikmati dunia ini, saudaraku, sehingga kita menjadi orang yang lupa diri. Kita sudah tidak pernah memikirkan lagi bahwa keindahan dunia ini hanya sementara. Keindahan hidup yang sesungguhnya itu adalah keindahan hidup di kekekalan. Keindahan hidup di rumah Bapa, di mana di sana sudah tidak ada lagi air mata, sudah tidak ada lagi perkabungan ratap tangis duka cita.
Yang ada hanyalah hidup penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi kenyataannya, kita hampir-hampir tidak pernah memperkarakan akan hal ini, saudaraku. Kita memperkarakan perkara-perkara yang sementara. Kita memperkarakan perkara-perkara yang fana. Ya, kita mengejar kesenangan hidup dunia. Kita ingin menikmati apa yang kita mau. Padahal itu semuanya adalah cara iblis untuk menyeret kita. Cara iblis untuk memisahkan kita dari Allah. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 4. Firman Tuhan katakan begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, ini yang harus kita kejar, ya. Ini yang harus kita kejar, bukan yang lain. Tetapi selama ini yang kita kejar adalah kesenangan-kesenangan yang sementara. Mari kita sadar, kita sudah terlanjur ditipu oleh iblis. Kita sudah terlanjur ditipu oleh dunia ini. Kita sudah terlanjur terjerat di dalam jeratan kuasa kegelapan. Seharusnya ketika mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari akan hal ini, lalu kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak kembali, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Karena orang yang diselamatkan di dalam Kristus hanyalah orang-orang yang hidup taat kepada Kristus. Kalau kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kelima tadi, lalu kita membaca ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita garis bawahi kalimat, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini artinya, ketika kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak taat, sama seperti Kristus taat, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka maaf, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Karena firman Tuhan katakan, Kristus hanya menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari periksa hidup kita. Apakah saat ini kita sudah taat? Sebagaimana Kristus taat? Ini pergumulan hidup kita yang terutama dan yang terberat, melebihi pergumulan hidup akan perkara-perkara dunia ini, akan perkara-perkara makan, minum, dan pakai, dan segala perkara-perkara hidup yang lainnya. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku, sebelum terlambat. Kita mau kembali kepada Tuhan, supaya pada akhirnya di dalam ketaatan kita itulah, di balik kematian nanti, kita akan bisa menikmati indahnya hidup di kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak taat dapat dipastikan akan terpisah dari Allah, akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam maut. Maut di sini adalah kematian yang kedua, yaitu api neraka. Ini mengerikan, dan ini adalah kengerian yang sangat dahsyat. Kita harus sadar sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, kembali firman-Mu menyadarkan kami, dan kami harus mengambil keputusan. Maafkan kami kalau selama ini kami sudah terlanjur hidup menikmati dunia ini. Kami ditipu oleh dunia ini. Dan kami sudah semakin tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia ini. Saat ini ya Bapa, kami mau kembali kepadamu ya Allah. Dan kami mau berjuang untuk semakin hari
hidup semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga, hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Supaya ketika waktu-Mu tiba bagi kami, kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.